Jika berbicara soal kecantikan, sepertinya tidak sedikit perempuan yang rela melakukan segala hal demi tampil cantik dan sempurna. Berbagai cara bisa dilakukan agar wajah tampil tanpa celah sedikit pun, sehingga tidak akan mengundang komentar negatif dari orang-orang di sekeliling. Ternyata hal ini tidak hanya dihadapi oleh perempuan di zaman modern saja, namun juga perempuan yang hidup di masa lampau hingga di abad ke-16 ketika kerajaan Inggris dipimpin Ratu Elizabeth I. Sejarah mencatat Ratu Elizabeth I adalah penguasa monarki Inggris ke-6 sekaligus yang terakhir dari dinasti Tudor. Meskipun memakai nama yang sama, Ratu Inggris yang memerintah saat ini, yaitu Ratu Elizabeth II, berasal dari keluarga yang berbeda, yaitu dinasti Windsor. Elizabeth I merupakan salah satu penguasa monarki terbaik yang pernah ada di dunia. Sebagai penguasa sebuah kerajaan terkuat di dunia, Elizabeth tidak ingin tampil celah. Elizabeth menyadari hal tersebut yang membuatnya sangat memperhatikan penampilannya. Ratu Elizabeth I dikenal akan complexion yang putih seperti Snow White, serta memiliki paras yang cantik dan elegan. Bahkan style make up yang putih bak porselin Ratu Elizabeth I dianggap sebagai tren make up wanita ideal zaman itu karena dinilai anggun dan sempurna. Itulah gambaran tingkah laku pada akhir abad ke-16. Semuanya menggambarkan subjek perempuan dan laki-laki dengan warna kulit putih. Bahkan tidak ada rona kemerahan yang menjadi populer pada abad berikutnya. Kulit pucat adalah tanda kemuliaan, kekayaan, dan keanggunan untuk wanita, dan banyak sekali dicari oleh orang. Namun tak seindah yang ada di lukisan. Ternyata untuk memperoleh complexion yang demikian, Ratu Elizabeth I mengoleskan berlapis-lapis make up berbahaya, yang menurut beberapa teori membawanya pada kematian. Pada tahun 1558, industri make up belum modern seperti zaman sekarang. Jadi biasanya make up yang digunakan adalah bahan-bahan alami yang ada di sekitar. Nah, ternyata untuk membuat complexion yang putih bak porselin, Ratu Elizabeth I menggunakan Venetian Kerus, yaitu kosmetik yang terbuat dari cuka dan timah. Selain itu, konon katanya bau yang dihasilkan oleh kosmetik ini seperti bau anggur asam yang sudah basi. Padahal sekarang timah digolongkan sebagai salah satu bahan yang berbahaya jika diaplikasikan ke wajah. Karena menerapkan timbal ke wajahnya setiap hari, Ratu juga memperoleh masalah yang besar, termasuk rambutnya yang rontok dan kerusakan kulit. Selain itu, keracunan timbal kemungkinan yang akhirnya merenggut nyawa sang ratu. Selain mengolesi timbal di wajahnya, masih ada bahan berbahaya lainnya yang dipakai Ratu Elizabeth I. Jika diperhatikan, setiap lukisan Ratu Elizabeth I pasti ada satu ciri khas yang sama. Ya, bibirnya yang berwarna merah terang. Ratu Elizabeth I terobsesi dengan bibir yang merah. Ternyata lipstik Elizabeth juga mengandung racun. Terbuat dari sinabar, mineral beracun yang mengandung merkuri. Pewarna bibirnya memberi Elizabeth tanda merah di mulutnya, dan racun merkuri juga memasuki tubuh Elizabeth melalui bibirnya. Sang ratu selalu membedaki wajah dan lehernya dengan zat timah putih dan cuka, mengubah kulitnya menjadi kanvas porselin. Tapi Kerus ini mengandung racun yang berbahaya yang diserap Elizabeth dan pemakai lainnya melalui kulit mereka. Lama-kelamaan timah merusak wajah ratu, tapi untuk mengatasinya, Ratu Elizabeth malah memakai riasan yang lebih tebal lagi dan lagi. Dilaporkan ia melapisi riasan wajahnya setebal 1 inci menjelang akhir hidupnya.
Di era Elizabeth, para bangsawan tidak membersihkan riasan wajah mereka setiap malam. Seperti halnya Elizabeth, setelah ia memakai make up, konon katanya dia tidak menghapusnya selama 1 minggu. Hal tersebut membuat kulitnya menjadi abu-abu dan keriput. Ketika tiba waktunya Elizabeth menghapus riasan wajahnya, ia malah menghapusnya dengan ramuan yang mengandung air mawar, kulit telur, dan tawas. Dan lagi-lagi juga menggunakan merkuri. Sementara beberapa orang di zaman Elizabeth mengklaim bahwa menghapus make up menggunakan merkuri membuat kulit mereka lembut, karena hal tersebut akan mengupas kulit mereka. Selama masa pemerintahan Elizabeth, Inggris mengesahkan undang-undang yang melarang pengambilan potret atau lukisan wajah ratu yang tidak menarik. Sebaliknya, pelukis harus menggambarkan ratu sebagai bebas kerut, bahkan saat ia berusia 60-an. Potret demikian mengidealisasikan penampilan Elizabeth, menunjukkan padanya apa yang ingin dilihat, yaitu kuat dan sehat dengan kulit pucat dan tanpa celah. Seniman harus melukis potret sang ratu sambil menjunjung tinggi kesempurnaan penampilannya. Darnley Portrait yang dilukis pada tahun 1575 menjadi model untuk penggambaran selanjutnya. Ketika para seniman menggunakan kembali penggambaran wajah Elizabeth dalam lukisan selama beberapa dekade. Hingga saat ini tidak ada yang bisa mengungkapkan dengan pasti seperti apa wajah Ratu Elizabeth I. Hanya pembantu dan orang-orang terdekatnya saja yang mengetahui seperti apa rupa Elizabeth yang sesungguhnya. Pada tahun-tahun terakhir masa pemerintahannya, Elizabeth berjuang untuk menutupi tanda-tanda penuaannya. Tetapi pada tahun 1599, salah satu anggota keluarga kerajaan berhasil melihat ratu dengan pakaian tidurnya tanpa wig dan make up. Ia lantas terkejut karena menemukan ratunya dengan rambut yang nyaris botak dengan hanya rambut tipis menggantung di telinganya. Tanpa riasan, kerutan Elizabeth menunjukkan usianya. Ratu Elizabeth I akhirnya meninggal pada tahun 1603, diduga karena blood poisoning, karena penggunaan merkuri dan timah semasa hidupnya. Seluruh bahan berbahaya yang digunakan oleh Ratu Elizabeth I sudah digolongkan sebagai komponen beracun 31 tahun setelah kematian sang ratu. Terlepas dari penyebab kematian atau kontroversi yang terjadi di masa hidup Ratu Elizabeth I, ia tetap dikenang sebagai salah satu pemimpin perempuan hebat yang pernah memimpin kerajaan Inggris, dan menjadi ratu yang paling terkenal seantero Eropa karena kecantikan dan penampilannya yang ikonik.